Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Bella Nur Avantia. Saya dari Teknik Informatika semester penamalan. Saya ingin menjelaskan makalah saya yang berjudul Perancangan Sistem Pemesanan Produk Berbasis Web pada CV Hanif Niaga Group. Bab 1 ada pendahuluan latar belakang. Pada era kemajuan teknologi seperti sekarang ini, manusia dapat melakukan pertukaran informasi dengan cepat, walaupun dipisahkan ribuan mil dari tempat kita berada. Hal ini dimungkinkan karena semakin berkembangnya teknologi yang bertujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Internet merupakan salah satu dari hasil berkembangnya teknologi. Internet merupakan jaringan komputer secara global yang dapat menghubungkan seluruh pengguna komputer dengan jaringan seluruh dunia untuk melakukan panggilan dan pertukaran informasi secara tepat dan akurat. Menyikapi persaingan yang semakin kompetitif pada setiap bisnis memunculkan ide untuk memadukan antar teknologi informasi dengan bisnis pemesanan berbasis website menggambarkan cakupan yang luas mengenai teknologi informasi, proses, dan praktek dalam transaksi bisnis online tanpa menggunakan alat transaksi manual. Dengan menggunakan pemesanan berbasis website, perusahaan dapat memasarkan suatu produk atau jasa kepada konsumen dengan jangkauan ke seluruh dunia, sehingga dari segi bisnis merupakan peluang yang baik untuk memperluas bangsa pasar dari produk atau jasa yang ditawarkan. CV Hanif Niaga Group sebagai salah satu perusahaan dagang yang memiliki sejumlah pelanggan yang cukup banyak mendapati kendala dalam hal tidak optimalnya layanan pemasaran dan transaksi perusahaan. Hal ini disebabkan karena sistem transaksi bisnis dalam perusahaan ini belum berjalan secara online. Melalui layanan online ini diharapkan dapat memudahkan konsumen untuk mendapatkan informasi secara lengkap, mulai dari informasi tentang nama dan gambar produk yang tersedia hingga transaksi dan metode pengiriman barang. Terus ada manfaatnya juga, teknik pengumpulan data. Dalam penyusunan laporan kerja praktek ini, maka penulis mengumpulkan data dan keterangan. Metode observasi. Metode ini digunakan untuk meninjau dan mengumpulkan data untuk mengetahui benchmark dari produk inovasi yang ada. Observasi dilaksanakan di CV Hanif Niaga Group yang beramat di Jalan Ciledug Raya nomor 2, Pertukaran Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ada metode wawancara, interview research. Metode ini digunakan sebagai pengumpulan data dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan kepada pihak perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan proyek pembuatan aplikasi pemesanan produk secara online. Bab 2. Landasan teori. Pengertian sistem. Sistem merupakan kumpulan dari elemen-elemen atau komponen-komponen yang merupakan definisi yang lebih luas dan lebih banyak diterima, di mana komponen-komponen tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Semuanya saling berinteraksi dan saling berhubungan, membentuk satu kesatuan sehingga sasaran sistem dapat tercapai. Teori sistem meliputi definisi sistem, lingkungan sistem, dan komponen sistem. Pengertian internet. Internet berasal dari kata interconnection networking, yang merupakan arti hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia. Jaringan komputer global, dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio, link, dan satelit, dan lainnya. Dalam mengatur integrasi dan komunikasi jaringan komputer ini digunakan protokol yaitu TCP or IP. TCP adalah Transmission Control Protocol, bertugas memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan benar. Sedangkan IP Internet Protocol yang mentransmisikan data dari satu komputer ke komputer lain. TCP or IP secara umum berfungsi memilih rute terbaik transmisi dan memilih rute alternatif jika suatu rute tidak dapat digunakan mengatur dan mengirimkan paket-paket pengiriman data. Untuk dapat ikut serta menggunakan fasilitas internet, biasanya harus berlangganan ke salah satu ISP, Internet Service Provider yang ada. Fasilitas internet, fasilitas yang dapat kita manfaatkan dengan menggunakan internet diantaranya web, email, news group. Istilah-istilah yang sering digunakan ada web, www, World Wide Web, website, situs web, webpage, situs halaman web. Penjualan dan sistem pemesanan di internet. Penjualan merupakan suatu kegiatan pendistribusian hasil produk suatu pabrik atau perusahaan kepada konsumen. Kegiatan pendistribusian tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan penjualan kepada pihak pengecer atau distribusi hasil produksi.
Konsep penjualan. Penjualan adalah menukar produk atau jasa menjadi uang tunai dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Penjualan merupakan salah satu fungsi penting dalam pemasaran karena merupakan sumber utama pendapatan yang diperlukan guna menutup biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dan berharap masih mendapatkan laba dalam menjalankan usahanya. Pengertian sistem pemesanan di internet. Konsep pemesanan dalam internet mempunyai pengertian yang sedikit berbeda dengan konsep penjualan pada umumnya, di mana unsur flash dan promotion menjadi fokus utama dalam pemesanan melalui internet. Penjualan atau pemesanan di internet dapat dicapai dengan visibilitas keuntungan dan terbagi menjadi produk, harga, tempat, promosi. Perancangan database. Definisi database menurut Patensia basis data dapat didefinisikan dalam beberapa sudut pandang, yaitu himpunan kelompok data arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersamaan sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Bab 3. Analisis dan perancangan. Aplikasi berbasis web ini dibuat dengan tujuan membangun perangkat lunak yang menyediakan fasilitas pemesanan produk, buku, dan lain sebagainya pada CV Hanif Niagara Group yang dilakukan secara online. Perencanaan. Tahap perencanaan merupakan tahap di mana penulis melakukan persiapan menyangkut beberapa hal yang sangat diperlukan sebelum masuk ke tahap analisa, yaitu feasibility study, alokasi waktu, dan menentukan cakupan aplikasi pemesanan produk yang akan dikembangkan di CV Hanif Niaga Group. Analisis sistem dimulai dengan menggambarkan gambaran umum seputar profil perusahaan, struktur organisasi, sistem yang sedang berjalan, dan identifikasi masalah yang terjadi dalam sistem yang saat ini sedang berjalan. Profil CV Hanif Niaga Group berdiri tahun 2004. Pendirian yang perusahaan ini didedikasikan dalam rangka pengembangan perekonomian umat Islam sebagai alternatif baru dalam peniagaan. Perusahaan ini bergerak dalam bidang penjualan produk berupa buku-buku, kaset, pakaian muslim, VCD, dan lain sebagainya. CV Hanif Niaga ini memasarkan produknya menggunakan dua metode. Satu, toko konvensional offline. Pemasaran ini dilakukan dengan membuka toko konvensional. Target pasarnya adalah masyarakat secara umum. Nomor 2, penyelenggaraan bazar. Pemasaran ini dilakukan dalam event-event keislaman tertentu, baik bazar pameran, book fair, dan lain sebagainya, dalam bentuk bekerja sama dengan instansi, lembaga, atau unit usaha tertentu. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan menggunakan cara sebagai berikut. Studi pustaka, penulis mengumpulkan acuan yang diperoleh dari metode observasi. Observasi dilaksanakan di toko Hanif yang beralamat di Ciledug Raya nomor 2 Pertukangan Utara, Persanggahan, Jakarta Selatan. Waktu observasi dilakukan dari bulan Mei sampai Juli tahun 2022. Interview. Metode ini dilakukan sebagai pengumpulan data dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan kepada pihak perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan proyek. Metode perancangan sistem. Dalam perancangan sistem ini penulis menggunakan metode System Development Life Cycle, siklus hidup pengembangan sistem. SDLC adalah keseluruhan proses dalam membangun sistem informasi melalui beberapa langkah. Ada analisa, desain, pengembangan, testing, yaitu melakukan pengujian terhadap sistem informasi yang telah dibuat. Implementasi, yaitu menerapkan sistem informasi yang telah dibuat untuk digunakan user. Perencanaan atau planning. Dalam tahap ini beberapa perencanaan yang perlu dibuat antara lain feasibility study, yaitu membuat studi kelayakan untuk sistem yang akan dibuat, seperti membuat kajian mengenai bagaimana proses bisnis akan berjalan dengan aplikasi yang dikembangkan. Alokasi waktu, yaitu membuat alokasi waktu untuk keseluruhan pembuatan sistem. Cakupan scope, yaitu membentuk batasan ruang lingkup sistem yang akan digunakan atau dibangun. Dalam kasus ini yaitu aplikasi pemesanan produk berbasis web. Yang terakhir ada jadwal penelitian. Jadwal penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan, dan laporan hasil penelitian dalam bentuk bar chart jadwal maksimal 3 bulan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.